Jam 11 malam, kamu tidak bisa tidur. Bukan karena tidak capek, tapi karena satu pikiran yang menolak berhenti berputar. Mungkin itu soal tagihan yang belum ketemu jalan keluarnya. Soal kesehatan, soal hubungan yang retak. Kamu menatap langit-langit kamar, dan satu kalimat terus terngiang. Ini sudah kelewat jauh. Bahkan Tuhan pun rasanya enggak akan bisa membereskan ini. Kalau kamu lagi atau pernah ada di titik itu, jaga perhatian dulu. Karena hari ini, saya mau kenalkan kamu sama satu orang di Alkitab yang menghadapi masalah yang secara akal sehat benar-benar mustahil dipecahkan. Dan yang menarik, orang ini bukan orang saleh yang rajin ke rumah ibadah. Dia seorang perwira Romawi, penjajah, orang asing yang secara agama harusnya jauh dari Tuhan. Tapi dia menemukan cara membawa Yesus masuk ke tengah masalahnya. Caranya begitu spesifik, sampai-sampai bisa kamu tiru persis. Hingga Yesus sendiri berhenti dan beri pujian. Aku belum pernah menemukan iman sebesar ini, bahkan di antara umatku sendiri. Kepada kamu, dari semua orang yang Yesus temui, perwira asing inilah yang membuatnya kagum. Jadi pertanyaannya sederhana. Apa yang dia lakukan yang beda dari kebanyakan orang, bahkan yang berdoa tapi merasa doanya menguap begitu saja? Simak sampai selesai, karena nanti kita akan mengucapkan juga kalimat doa dengan hati yang benar, yang bisa jadi kunci untuk membuka pintu yang selama ini kamu dorong-dorong sendirian. Tahap 1, fondasi, Lukas 7 ayat 4-5. Sebelum masuk ke langkah-langkahnya, ada satu hal yang perlu kamu tahu dulu. Mujizat itu bukan barang yang jatuh tiba-tiba dari langit tanpa sebab. Ada fondasi yang sudah dibangun perwira ini jauh sebelum badai datang. Begini ceritanya. Ketika hamba kesayangannya sekarat, perwira ini mengutus orang-orang tua Yahudi untuk memohon kepada Yesus. Dan yang mereka katakan bukan basa-basi. Mereka bilang ke Yesus, orang ini layak ditolong, sebab dia mengasihi bangsa kami. Bahkan dia sendiri yang membangunkan rumah ibadah bagi kami. Coba pikirkan, perwira ini enggak mendadak jadi baik pas dia butuh mujizat. Kebaikannya, kepeduliannya kepada orang lain, itu sudah dia tanam bertahun-tahun sebelumnya. Jauh sebelum dia tahu suatu hari dia akan butuh pertolongan sebesar itu. Ini seperti rekening tabungan. Kamu nggak bisa menarik uang dari rekening yang nggak pernah kamu isi. Tapi kamu pasti merasa tidak punya tabungan. Dengar, Tuhan itu beda. Dia mencatat. Setiap kali kamu memilih jujur padahal bisa curang. Setiap kali kamu tetap sabar melayani orang padahal hatimu lelah. Setiap kali kamu membangun karakter baik dalam gelap yang tidak dilihat siapapun. Itu semuanya ternyata tercatat dan tersimpan. Kamu selama ini sedang mengisi tabungan iman tanpa kamu sadari. Jadi kalau sekarang kamu merasa masalahmu terlalu besar dan bertanya-tanya, apakah aku ini jahat sehingga layak menderita kayak gini? Ketahuilah, Tuhan masih ingat segala kebaikan kecil yang kamu lakukan bertahun-tahun lalu. Dia ingat 100%. Dan meski itu bukan alasan kamu jadi sombong, tapi itu alasan kamu jadi berani. Berani percaya bahwa Tuhan tidak datang ke hidupmu sebagai orang asing, tapi yang sudah kenal kamu luar dalam. Otoritas tanpa batas, Matius 8 ayat 5-6. Sekarang, ada satu hal lagi yang bikin perwira ini beda. Dia seorang komandan Romawi, punya kuasa mutlak atas nyawa banyak orang Yahudi di bawahnya. Tapi ketika dia bertemu Yesus,
Dia tidak melihatnya sebagai rabi Yahudi biasa. Dia memanggilnya Tuan, Kurios, sebuah gelar yang biasanya dia dengar untuk kaisar, bukan untuk seorang pengembara dari Nazaret. Dan disinilah kuncinya. Masalahmu kelihatan raksasa, bukan karena masalahnya memang sebesar itu, tapi karena kamu sedang menaruhnya sejajar dengan matamu. Coba geser sudut pandangmu. Jangan fokus pada besarnya krisis. Fokuslah pada besarnya otoritas yang kamu ajak bicara, yaitu Tuhan Yesus. Karena di tangan yang tepat, gunung sebesar apapun akan kelihatan seperti kerikil. Nah, sekarang itulah fondasinya. Kalau fondasinya sudah kokoh, sekarang pertanyaannya, apa langkah konkret yang harus kamu ambil? Ada 5 kunci yang perwira ini lakukan, dan kunci pertama ini justru yang paling sering diabaikan orang. Tahap 2, 5 kunci SOP menghadapi masa sulit. Kunci 1, menghancurkan suara keraguan. Matius 8 ayat 5. Untuk sampai kepada Yesus, perwira ini harus datang ke wilayah Kapernaum, ke tengah kerumunan orang Yahudi. Bayangkan posisinya, seorang perwira Romawi, simbol penjajahan, harus berjalan merendahkan diri di depan orang-orang yang dia kuasai untuk meminta tolong kepada seorang rabi yang bahkan dianggap orang biasa oleh bangsanya sendiri. Rekan-rekan sesama tentara pasti bisa mencibir. Buat apa kamu merendahkan diri begitu cuma demi seorang budak yang sakit? Reputasinya, pangkatnya, semua dipertaruhkan. Ini persis yang sering terjadi di hidupmu. Kamu tahu, kamu perlu berdoa, perlu kembali dekat sama Tuhan. Tapi ada suara yang bisikin, nanti dibilang lebay. Atau, kamu kan udah lama enggak ke gereja, malu tiba-tiba serius. Atau logika yang bilang, masalah sebesar ini, doa doang enggak akan cukup. Suara-suara itu enggak pernah datang untuk menolongmu. Suara itu datang untuk menghentikan langkahmu sebelum kamu sempat mengetuk pintu. Dan terobosan itu selalu menuntut kamu berani mengabaikan gengsi. Berani terlihat berlebihan di mata orang demi mendapatkan sesuatu yang orang lain enggak akan pernah bisa berikan. Jadi, kalau hari ini kamu merasa malu untuk berdoa serius, malu untuk mengaku butuh pertolongan, ingat perwira ini. Dia mempertaruhkan reputasinya demi satu orang yang dia kasihi. Kamu mempertaruhkan gengsimu demi jawaban yang bisa mengubah seluruh hidupmu. Kunci 2, melepaskan gengsi. Lukas 7 ayat 2. Sekarang, siapa sebenarnya yang diperjuangkan perwira ini? Bukan istrinya, bukan anaknya, tapi hambanya. Di zaman Romawi, hamba itu status sosialnya setara barang. Kalau sakit dan enggak bisa kerja lagi, gampang saja dibuang, diganti yang baru. Tapi Alkitab mencatat, hamba ini sangat dihargainya. Perwira ini membuang habis gengsi kastanya demi menyelamatkan seseorang yang di mata dunia statusnya jauh di bawahnya. Ini bagian yang jarang dibahas. Ketika hidupmu sedang susah, ada godaan besar untuk jadi egois, untuk menutup diri, isolasionisme, jadi pahit, atau melampiaskan kemarahan ke orang-orang di sekitarmu. Pasangan, anak, karyawan, siapapun yang posisinya di bawahmu dan enggak bisa membalas. Tapi perwira ini justru sebaliknya. Di tengah krisisnya sendiri, hatinya tetap terbuka buat orang lain. Dia enggak pakai alasan.
Aku lagi susah, jadi wajar aku kasar. Dia tetap menghargai. Dan kasih yang tetap hidup di tengah tekanan, itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa hatimu masih lembut di hadapan Tuhan, bukan mengeras oleh masalah. Jadi coba tanya diri sendiri, apakah ada dan siapa yang belakangan ini jadi sasaran amarahmu? Padahal sebenarnya bukan mereka sumber masalahnya. Mungkin ini waktunya melepaskan itu dan menjaga hatimu tetap lunak, tepat di saat dunia sedang menekanmu untuk mengeras. Kunci 3, mengandalkan anugerah. Lukas 7 ayat 6-7. Ketika Yesus akhirnya dalam perjalanan menuju rumahnya, perwira ini mengirim pesan yang mengejutkan. Dia bilang, "Tuan, jangan bersusah payah, sebab aku tidak layak menerimamu masuk ke rumahku. Bahkan, aku menganggap diriku tidak layak untuk datang sendiri menemuimu." Bayangkan, orang yang mempertaruhkan reputasinya, yang sudah berbuat begitu banyak kebaikan, justru di titik inilah dia berkata, "Aku tidak layak." Ini kontras yang penting yang harus kamu pegang. Karena krisis sering membuat kita jatuh ke dua ekstrim. Ekstrim pertama, kita menuntut Tuhan. Kenapa ini terjadi sama aku? Padahal aku udah sebaik ini. Ekstrim kedua, kita menyerah. Aku memang enggak pantas ditolong. Salahku sendiri. Perwira ini enggak jatuh ke keduanya. Dia tetap datang, tetap memohon, tapi dengan kesadaran penuh bahwa pertolongan yang dia terima bukan karena dia sudah cukup berjasa, murni karena kebaikan hati Yesus. Itu yang disebut anugerah. Bukan hadiah yang kamu dapat karena kamu sudah cukup baik untuk layak menerimanya, tapi pemberian yang datang justru saat kamu sadar penuh, kamu gak akan pernah bisa membuat dirimu cukup layak. Jadi kalau hari ini kamu merasa terlalu banyak dosa, terlalu banyak kegagalan untuk berani berdoa, justru itu tempat yang paling tepat untuk mulai. Bukan kesempurnaanmu yang membuka pintu itu, tapi kerendahan hatimu yang mengakuinya. Kunci 4, cukup sepatah kata. Matius 8 ayat 8-9. Ini bagian yang membuat Yesus sendiri kagum. Perwira ini melanjutkan, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit-prajurit. Jika aku berkata kepada yang seorang, 'Pergi,' maka pergilah ia. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Dia sedang menjelaskan konsep yang dia pahami betul dari profesinya sendiri. Rantai komando. Kalau di dunia militer, perintah dari atasan berlaku sekalipun disampaikan lewat jarak jauh tanpa perlu kehadiran fisik. Maka, apalagi perintah dari Sang Pencipta alam semesta. Yesus enggak perlu datang secara fisik ke rumahnya. Cukup sepatah kata, dan itu sudah cukup untuk mengubah keadaan. Kamu mungkin sedang menunggu tanda yang besar, menunggu suasana yang berasa secara spiritual sebelum kamu percaya doamu didengar. Tapi hikmat perwira ini mengajarkan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih kuat. Kuasa Tuhan enggak terhalang oleh jarak, waktu, dan kondisi fisik yang sedang kamu alami sekarang. Kalau dia sudah berjanji lewat firman-Nya, itu sudah cukup. Kamu gak perlu menunggu perasaan tenang datang dulu, baru kamu percaya. Peganglah dulu firman-Nya. Misal satu ayat, dan biarkan ketenangan bahkan terobosan itu menyusul kemudian. Karena akan terbukti, sepatah kata itu cukup untuk meredakan badai yang paling besar sekalipun di dalam hidupmu. Kunci 5, garansi akhir, kepastian iman. Yesus mendengar semua ini dan dia takjub. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya,
Aku belum pernah menemukan iman sebesar ini, bahkan di Israel sekalipun. Lalu dia berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Dan pada saat itu juga hambanya sembuh. Perhatikan urutannya. Perwira ini enggak menunggu bukti dulu baru pulang. Dia pulang dengan iman sebelum melihat hasilnya secara fisik. Dia berhenti mendorong-dorong situasinya sendiri dan melepaskannya penuh kepada otoritas Yesus. Ini bagian yang paling sering bikin orang gagal di ujung. Bukan karena kurang berdoa, tapi karena berhenti percaya tepat sebelum terobosan itu datang. Jangan berhenti di tengah jalan. Teruslah melangkah. Teruslah membawa permohonanmu. Sebab iman yang teguh pada otoritasnya selalu, cepat atau lambat, mendatangkan jalan keluar yang ajaib. Sampai di sini, kalau kamu tarik semua ini jadi satu benang merah, kebaikanmu yang ternyata tersimpan, sudut pandang yang kamu geser, gengsi yang kamu lepaskan, hati yang tetap lembut, kesadaran bahwa ini semua anugerah, kepercayaan pada sepatah katanya, dan keberanian untuk pulang sebelum melihat hasilnya. Semua itu sebenarnya mengarah ke satu tempat, sebuah doa yang jujur. Yesus enggak butuh kalimat yang indah atau susunan kata yang rapi. Dia cuma butuh hati yang datang apa adanya. Seperti perwira itu datang dengan segala keterbatasan dan keyakinannya. Jadi sekarang, saya mau ajak kamu berdoa. Ikuti ke setiap kalimat ini dengan suara. Karena ada kuasa ketika kamu mengucapkannya keluar. Mari kita berdoa. Bapa, di tengah masalah yang terasa mustahil ini, aku datang kepadamu sekarang. Aku nggak mau mendorong beban ini sendirian lagi. Malam ini aku ajak Engkau masuk. Tuhan, aku sadar selama ini aku sering menaruh masalahku sejajar dengan matamu. Seolah Engkau sama kecilnya dengan kekuatanku. Ampuni aku karena aku lupa bahwa Engkaulah pemegang otoritas tertinggi atas hidupku. Aku juga sadar ada gengsi yang selama ini menahanku untuk datang kepadamu dengan sungguh-sungguh. Aku sudah terlalu lama takut dianggap berlebihan. Padahal yang aku butuhkan hanyalah Engkau. Mulai malam ini, aku melepaskan gengsi itu. Aku melepaskan amarah yang selama ini kupendam kepada orang di sekitarku. Aku pilih untuk menjaga hatiku tetap lembut. Sekalipun keadaan sedang menekanku untuk mengeras. Tuhan, aku percaya hari-hari baik yang telah lewat, kebaikan kecil yang pernah kutabur, tidak pernah sia-sia di matamu. Aku percaya Engkau sedang menyiapkan jawaban. Bahkan di saat aku belum melihat tanda apapun.
Aku datang bukan karena aku sudah cukup layak. Aku datang karena kasih karunia-Mu yang memampukan aku berdiri di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyambutku apa adanya tanpa syarat. Hari ini aku memilih untuk berhenti, mendorong situasi ini dengan kekuatanku sendiri. Aku serahkan semuanya kepadamu, dan aku percaya sepatah kata darimu sudah cukup untuk mengubah keadaanku. Aku percaya seperti perwira itu pulang dengan iman. Sebelum melihat hasilnya, aku juga memilih melangkah dengan iman mulai hari ini. Terjadilah kepadaku seperti apa yang aku percayai di dalam-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Kalau tadi kamu ikut mengucapkan doa itu dengan sungguh-sungguh, sesuatu baru saja bergeser, bukan di sekitarmu dulu, tapi di dalam hatimu. Dan itu selalu jadi awal dari setiap terobosan. Mungkin masalahmu belum langsung hilang malam ini, tapi cara kamu memandangnya itu sudah berubah. Kamu sekarang tahu kamu enggak sendirian mendorongnya. Kalau video ini menguatkan kamu dan kamu butuh didoakan, tulis di kolom komentar. Saya akan mendoakan dan akan membalas pesan doa. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.